dan meninggalkan larangan-larangan-Mu. Supaya kami termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa hanya kepada-Mu ya Allah. Kami mohon keridhaan-Mu. Maafkan dan ampuni dosa-dosa kami. Begitupun kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Baik dia masih hidup maupun telah tiada. Terimalah ibadah dan amal-amalnya. Tempatkan dia dalam barzakh yang lapang, dalam artian mendapatkan rahmat-Mu. Walaupun alam kubur hanya 1 kali 2 meter. Tapi lapangkanlah. Jangan sampai beliau dihimpit bumi. Ya Allah, ya Rabb. Tidak daya dan upaya bagi kami. Kecuali hanya pertolongan dan perlindungan-Mu ya Allah, ya Rabb. Al-hadiniyah wa kalinatin salih wa salihat. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kerabatihi wa sahabati. Wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariq wal maghrib. Wa bil khusus bisanil arwahi war ruh. Abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa khulina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin biqawatihim wa kudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu
يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Ta'lim Maridho, para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Jatuh pada hari Sabtu itu tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak di antara umat Islam khususnya di Indonesia di bulan Rabiul Awal ini memperingati Maulid Nabi. Kita sepanjang masa selagi masih hidup selalu kita memperingati bukan kelahirannya, tapi yang dibawa oleh beliau sebagai wahyu, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Kita mengikuti apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga kita benar-benar mencintai dan mentaati Rasul sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah untuk selalu berselawat kepadanya, mendoakan keselamatan dan kesejahteraannya. Padahal beliau udah jelas manusia yang dimuliakan Allah, yang mendapatkan tempat di sisi Allah terbaik. Bahkan di yaumil akhir, nanti di hari kiamat, beliau diserahkan syafaat untuk umat manusia yang beriman. Dan insya Allah kita termasuk nanti yang diberinya syafaat oleh beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan juga ridhonya Allah. Akan sedikit kita bahas tentang tawadud atau berserah diri.
berserah diri seutuhnya, lahir dan batin, kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah perintahkan kepada kita semata-mata hanya untuk beribadah. Maka berserah diri kita kepada Allah adalah selalu kita niatkan dalam segala hal adalah semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Seperti hanya pada doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam penyerahan diri ini kita harus juga mewaspadai, harus korektif, tidak asal berserah diri. Sebab dalam berserah diri banyak persyaratannya. Sehingga jangan sampai kita ini ditolak. Kita berserah diri pertama seperti kepada orang tua. Harus nurut. Kepada guru harus patuh. Kepada Allah dan Rasulnya taat. Nurut, patuh dan taat ini merupakan dasar utama kita ini berserah diri kepada Allah. Berserah diri di sini sujud, ruku, menyembah, mengabdi kepada Allah, lahir dan batin. Pamrihnya hanya kepada Allah. Dengan kerelaan hati, ikhlas, dengan ketenangan jiwa, syobar. Pengabdian ini tidak hanya mengabdi tanpa dasar. Pengabdian kita kepada Allah sesuai dengan perintah. Antara lain beribadah. Dalam beribadah yang kita ketahui antara lain sholat. Sholat itu berupa penyerahan diri seutuhnya, lahir dan batin. Kalau penyerahan diri kita dengan benar dan seutuhnya, Allah akan kenal kita. Karena kita sebelumnya sudah mengenal Allah. Untuk dikenal oleh Allah, kita berserah diri. Yang pertama itu dengan mendirikan, menegakkan sholat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan dan menegakkan sholat. Kemudian mengamalkan dari apa yang kita lakukan di dalam sholat. Itu artinya kita mengenalkan diri kita kepada Allah. Kalau itu kita laksanakan dengan benar, dengan ikhlas dan sabar, pasti Allah kenal kepada kita. Kalau kita sudah dikenal, maka dengan mudah apa yang kita minta, apa yang kita mohon, dengan doa kita, Allah akan mendengarkannya. Dan akan mengabulkan sesuai dengan perintah atau permintaan kita. Tapi kalau Allah tidak mengenal kita, kita terus berdoa, beribadah, karena tidak didasari keikhlasan dan kesabaran, maka tidak akan diterima doa, bahkan tidak dikabulkan doa kita. Untuk itu, mari kita introspeksi diri. Sejauh mana kita mengabdi, menyembah, mengagungkan dan mengesahkan, bahkan mensucikan Allah.
dalam perbuatan, dalam rukun-rukun sholat. Sehingga kalau kita benar, minimal tumaninah. Allah melihat, Allah mendengar, bahkan Allah mengabulkan permintaan dan permohonan kita. Dalam kita penyerahan diri, bersujud bersimpuh di hadapan Allah sebagai makhluk yang diciptakan. Seperti pada Jumat yang lalu, kita harus bisa membersihkan dan mensucikan diri kita lahir dan batin. Kalau tidak dalam keadaan bersih dan suci, lahir dan batin kita, apapun yang kita kerjakan dalam pelaksanaan penyerahan diri akan tertolak. Mari kajian yang Jumat yang lalu terapkan dalam keseharian. Bersihkan dan sucikan lahir batinmu. Sehingga apa? Ibadah kita, pengabdian kita, penyerahan diri kita pada Allah, Allah terima. Pengabdian, persembahan, itu merupakan salah satu cara di mana kita sebagai umat manusia yang mengaku dirinya beriman Islam mendirikan dan menegakkan sholat. Apabila sholat kita ini diterima, alangkah bahagianya. Karena Allah memperkenankan doa kita. Dari mulai yang kita zaharkan di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'an. Akan dikabul. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita ini enggak diterima, alangkah sedihnya. Untuk diterima atau tidak, pada bertanya apa tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya introspeksi diri kita. Bukan tandanya ada lampu hijau, atau ada angin sepoi-sepoi basah, atau ada bisikan di telinga, dan segala macam. Bukan. Dari diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersih dan suci lahir batin kita? Sudahkah benar niat kita? Sudahkah benar apa yang kita ucapkan dan kita perbuat sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah Allah turunkan melalui wahyu kepada Rasulnya? Kalau itu sudah semuanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu akan ada ketenangan jiwa, kesejukan hati, kecerdasan akal, dan tidak ada gangguan waktu kita mendirikan dan menegakkan sholat. Tentang apa yang kita dengar, kita lihat, itu wajar. Karena kita makhluk hidup. Telinga nggak usah disumbat. Mata jangan dipejamkan. Ya. Sebab itu adalah dilarang. Bukan lagi makruh, tapi diharamkan.
Lalu wajah memandang ke arah kiblat atau Ka'bah. Apabila kita dikenal Allah, didengar oleh Allah, setelah salam, ada rasa sejuk di hati. Dan kesejukan itu tidak bisa digambarkan dengan kalau kita ini berada di daerah dingin. Ketenangan jiwa itu bukan berarti kita di tempat sepi. Bahkan mungkin sebaliknya. Was-was takut karena sepi. Dan kecerdasan akal. Bukan karena kita lagi belajar. Tapi Allah bimbing tuntun. Ditunjukkan. Diperintah. Dalam hidup dan kehidupan kita. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau. Allah akan berikan. Dan itu tanda-tanda dari sholat yang tumanina. Apalagi sholatnya benar. Ditambah lagi khusyuk. Janji Allah kepada orang yang beriman. Di mana sholatnya khusyuk. Akan diberinya surga Firdaus. Artinya kebahagiaan lahir dan batin. Dari waktu ke waktu. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesengsaraan. Rasa was-was. Apalagi putus asa. Yang ada rasa bahagia di dunia ini. Surga Firdaus itu surga dunia. Kebahagiaan. Baik lahir maupun batin. Orang banyak mengatakan berat Pak untuk khusyuk. Kalian bisa khusyuk kalau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Bukan saja tumaninah benar secara disiplin. Ya. Kemudian tekun dan sebagainya bisa. Kenapa dalam sholat nggak bisa? Apalagi zaman sekarang. Kok bisa khusyuk menghadapi komputer? Menghadapi alat-alat elektronik. Apalagi menghadapi dan melihat gadis yang cantik. Mata enggak kedip, mulutnya melongo. Ya, khusyuknya luar biasa. Sampai enggak kelihatan lagi begitu lewat. Kenapa dalam sholat enggak bisa? Terpikir macam-macam, tergoda oleh itu dan sebagainya. Kenapa dalam keseharian bisa Anda beberapa kali? Apalagi kalau lagi menghitung uang, ya Allah, khusyuknya luar biasa. Walaupun dia rapet, dibenyeng itu sampai bisa terlepas dan dihitung. Dilepit 10 lembar. Bisa. Jadi di sini harus waspada terhadap godaan-godaan syaitan yang bakal mengganggu sholat kita dalam penyerahan diri, penyembahan kepada yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tawadu. Tawadu di sini berserah diri. Menyerahkan diri, menyembah kepada Allah. Cuma supaya apa? Kita benar-benar dikenal oleh Allah. Sebab banyak orang yang menyembah dengan sembahyang atau sholat, tapi nggak dikenal oleh Allah. Tandanya banyak sekali. Tandanya dia hidupnya
akan selalu dihadapkan kepada masalah. Baik yang sifatnya lahiriah maupun batin. Tidak pernah tenang jiwanya. Pikirannya rumit. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Mencari jalan pintas. Yang sebetulnya itu dilarang oleh Allah. Karena telah beku. Tidak mampu dia menyelesaikan persoalan atau masalah. Kemudian keluarganya pun dihinggapi oleh masalah. Tidak ada kerukunan dalam keluarga. Ada saja perselisihan. Dalam pergaulan. Egoisnya akan nampak. Tapi satu saat dia akan minder. Akan merasa rendah dirinya di hadapan orang-orang lain. Dan itu terus berlanjut. Sehingga yang ada hanya berangan-angan. Berhayal. Dan timbullah dari berangan-angan dan berhayal ini buruk sangka. Dia buruk sangka bukan saja kepada manusia. Ini yang sangat berbahaya. Buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah pilih kasih. Padahal katanya dia juga sama sholat dengan saya. Bahkan sering berjamaah bareng. Baik di masjid, di musala atau di mana saja. Nuntut ilmunya bareng. Usahanya juga bareng. Dalam segala. Kenapa kok dia berhasil, aku tidak? Di sini karena dia nggak dikenal Allah. Dia hanya mengenal temannya. Sebab kalau udah dikenal Allah, berarti persembahannya, ibadahnya, sujud rukunya, sembahyangnya diterima. Kita jangan merasa sudah mampu. Benar kata sendiri. Terus perbaiki sholat kita. Hanya dengan sholat Allah akan mengenal. Perkenalan kita dalam sehari semalam. 5 waktu. Mengenalkan diri kepada Allah. Antara manusia paling banyak 2 kali. Bahkan sekali. Itu pun belum tentu tiap hari. Mungkin sebulan sekali ketemu lagi. Tapi Allah memberi waktu kepada kita. Ayo siapa yang mau dikenal aku, kata Allah. Sembahlah aku. Dalam sehari semalam. 5 kali. 5 waktu. Luar biasa. Tapi manusia lalai. Seolah-olah bahwa sholat atau sembahyang itu hanya kewajiban perintah saja dari Allah. Padahal di balik perintah ada hikmah dan fadilah yang harus kita waspadai. Hikmahnya kita akan sehat lahir dan batin. Fadilahnya dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah itu keberuntungan. Fadilah itu keutamaan. Jadi orang yang diterima sholatnya, dia akan selalu sehat. Baik jasmani maupun rohani. Dia mendapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Doanya bukan saja didengar,
tapi dikabulkan. Ini adalah kunci keberhasilan seseorang yang mengaku dirinya beriman Islam. Syarat utama itu tawaddu, mendekatkan diri, bersimpuh, menyembah dengan ruku dan sujud, dan tidak pernah berpaling kemanapun wajahnya, hanya ke Baitullah, Ka'bah, tempat yang ditetapkan oleh Allah arah beribadah. Jangan menganggap bahwa Baitullah itu adalah rumah Allah. Allah di arsy yang singgasananya meliputi seluas bumi dan langit. Sedangkan Ka'bah hanya beberapa meter persegi saja. Itu hanya tanda bahwa arah kiblat adalah bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di sini dalam bertawad, syarat utama bersih dan suci, lahir maupun batin. Kemudian menyiapkan diri dengan niat yang sungguh-sungguh, yang hanya pamberi kepada Allah. Semoga sesuai dengan doa kita, bahwa sholatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Niat disertai dengan pernyataan, sumpah dan janji. Kemudian kita laksanakan dengan benar. Itu baru namanya tawadhu yang sebenarnya. Menyembah, sujud, ruku kepada Allah. Apabila itu dilaksanakan, minimal baik saja, Allah akan mencukupi kebutuhan kita baik lahir maupun batin selama masih ada di dunia. Kalau tumaninah akan disantuni. Kalau benar akan disayang. Kalau khusyuk bahagia dunia akhirat. Surga Firdaus. Ini dalam sholat. Jadi mari kita perbaiki. Kita tingkatkan sholat kita. Perbaiki sholat kita. Karena sholat merupakan mi'rajnya seorang yang mengaku beriman Islam dengan Allah. Artinya bertemu dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Seperti halnya mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan mendapatkan perintah telah melewati langit ke-7, bukan langit ke-8, tapi Sidratul Muntaha. Kita juga bisa dengan sholat. Karena apa? Kasih sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kita nurut kepada orang tua, patuh kepada guru, taat kepada Allah dan Rasul. Itu sebagai tanda bukti kita berserah diri.
Jadi jangan berkecil hati. Kenapa saya sholat selalu ada gelisah? Bisa seperti itu maninah bahkan khusyuk di rakaat pertama. Begitu rakaat kedua ada mendengar sesuatu masuk ke telinga, terpikirkan, wah itu seperti suara si Anu, kenal orangnya dan sebagainya. Nah ini berarti belum tawadu. Tawadu itu benar mendengar, benar melihat, benar merasakan, tapi tidak terpengaruh. Cuma numpang lewat seperti air yang mengalir. Seperti angin yang bertiup. Tapi kalau masih dalam pikiran masuk, dalam hati masuk, dan sebagainya, belum tawadu. Baru namanya mengerjakan sholat. Jadi belum mendirikan, belum menegakkan. Kalau sudah mendirikan dan menegakkan, di sekitar kita apapun yang terjadi, walaupun berupa godaan, tidak akan mengganggu sholat. Tanda-tanda orang yang bisa tawad itu ada suatu kebahagiaan setelah dia salam. Dia tersenyum sendiri dengan menundukkan kepala. Gak nengok ke kiri ke kanan. Dengan menundukkan kepala dia tersenyum. Kenapa? Merasa telah berhadapan dengan Rabb, dengan Tuhannya dalam menyembah, dalam beribadah, sholat. Tidak ada perasaan lain. Orang yang diterima sholatnya bahagia, senyum, tidak dipaksakan. Dengan tiba-tiba setelah assalamualaikum, assalamualaikum, senyum dia nunduk. Kemudian tangannya diusapkan ke wajah, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terus bangkit. Dia kerjakan apa saja yang menjadi kewajiban. Tidak kemudian berpangku tangan diam, zikir berlama-lama. Yang wajib sudah dilaksanakan. Sudah. Ditinggal enggak dosa. Dikerjakan memang berpahala. Masih ada kewajiban. Berarti itu wajib. Kerjakan. Disinilah orang yang tawad diterima sujud rukunya, penyerahan dirinya kepada Allah, kebahagiaan yang mutlak, hanya kegembiraan, kepuasan, ketenangan, kesenangan. Wah itu udah dilewati, yang ada bahagia. Walaupun kelihatannya hidupnya sederhana. Kehidupan yang sederhana ataupun cukup. Bahkan lebih. Bukan ukuran untuk orang bahagia. Bahagia itu adanya pada hati, jiwa, dan akal. Ya. Jadi bahagia itu bukan di hati. Bukan di jiwa. Bukan hanya di akal, tapi menyatu. Bahagia. Hati, akal, dan jiwa. Kalau senang, hanya di satu tempat. Gembira, hanya di satu tempat. Cukup, hanya di satu tempat. Dan sebagainya.
Di sana senang, di sini senang hati. Kalau gembira pada apa? Gembira itu pada akal. Tenang pada hati, gembira pada akal. Merasa dicukupi. Itu pada jiwa. Karena jiwa berhubungan dengan jantung. Cukup volume darah. Cukup AB. Gitu ya. Senang pada hati. Dia benar-benar menikmati sesuai dengan keinginan hati. Akal. Merasa apa tadi? Gembira. Karena apa? Dilihat pengumuman lulus. Enggak sedih. Ya. Gembira. Karena apa? Dia mendapatkan hasil. Dengan akalnya berhasil. Bukan dengan hatinya. Tapi kalau orang pacaran, nah, apa? Dia apa itu? Hehehe. Itu senang saja. Kalau misalnya berkenalan, laki dengan perempuan, kemudian mau perempuan itu jadi pacarnya, senang hati. Bukan gembira. Kalau dibawa bepergian kita nggak punya uang, sedih. Ya, karena apa? Nggak bisa gembira, nggak punya duit, sedih. Yang sedih bukan hati, akal kita tidak bisa mencukupi keinginan. Di sini kebahagiaan seseorang yang tawadu itu bisa diperhatikan. Pertama, dari ucapannya. Ucapannya benar-benar menunjukkan kebahagiaan. Tidak pernah pertama meremehkan orang lain. Menyepelekan orang lain. Bahkan dia tidak menonjolkan kemampuannya. Baik predikat maupun subjeknya. Dia biasa saja. Kesederhanaannya akan kelihatan. Orang bahagia itu enggak berpoya-poya, tidak ria, tidak ujub dan takabur. Orang yang bahagia itu sederhana. Bukan bersahaja, sederhana. Artinya kalau punya baju lebih dari satu setel. Kalau bersahaja ya hanya satu setel. Hanya itu saja. Gitu. Tapi ada orang, masa dia sederhana. Bersahaja tuh Pak, kenapa? Itu kaosnya itu terus. Celananya itu terus. Enggak pernah ganti-ganti. Ternyata dia kaosnya ada satu lusin. Yang warnanya sama. Begitupun celananya. Jadi itu terus. Ya seperti tentara. Ya, tentara itu seragamnya ya hijau-hijau. Enggak pernah pakai baju batik kalau lagi apel dan segala. Tetap hijau-hijau. Lain. Karena dia petugas negara. Pembela negara. Dan alhamdulillah. Hari Rabu kemarin. Ulang tahun. Oh ya. Ulang tahun apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentara yang tidak bersenjata itu bukan ABRI. Kalau ABRI itu angkatan selalu pakai senjata. Bawa senjata.
walaupun hanya pisau. Itu kan senjata tajam ya. Lagi senjata. Hah? Nah, ada lagi senjata api. Tapi bukan bawa korek. Tapi enggak bawa rokok. Nah, itu lain lagi. Dia selalu bawa senjata api. Tiap mau merokok, tolong satu. Apinya dia ada. Itu senjata apinya lain. Orang yang medit. Yang culas. Dia nggak akan bisa tawadu yang begitu. Di sini. Orang-orang yang tawadu. Dia selalu bergaul dengan siapapun bisa. Bahkan dengan orang yang membencinya sekalipun. Dia bisa. Karena dalam dirinya tidak ada kebencian. Apalagi dengan yang dia senangi. Karena apa? Orang yang tadinya membenci kepadanya. Dengan dia tawadu. Di mana sholatnya diterima. Kebencian orang itu akan hilang. Akan hilang. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman Islam. Tapi masih dibenci oleh orang lain. Apalagi sampai difitnah. Dan segala macam. Nah, sholatnya belum diterima. Dia belum dikenal oleh Allah. Itu ya. Nah, tinggal kita nanya. Pakai selebaran. Agak yang benci sama saya. Gitu ya. Atau pakai apa namanya itu. Di WA. Atau di Google. Saya nama ini alamat ini. Masih ada enggak yang benci? Oh enggak ada Pak. Berarti sholatnya diterima. Padahal enggak pernah sholat. Nah. Sudah bohong. Jadi tidak ada seorang pun yang membenci. Sedangkan yang tadinya benci. Dia akan senang. Dia akan berubah jadi baik terhadap orang. Yang ketiga. Rezekinya mau banyak, besar atau kecil sedikit. Enggak pernah berhenti. Ada aja datang. Seperti sudah diatur. Hari ini dia berhasil apa. Besok ada lagi. Dan dia bisa menyantuni orang lain. Memberi dengan ikhlas dan sabar. Menyantuni orang lain. Kenapa? Dia disantuni oleh Allah. Allah nikmat. Jadi dia pun menyantuni orang. Banyak sekali contoh-contoh orang yang sudah tawadu. Tapi ada juga orang yang berpura-pura tawadu. Semoga kita, para jamaah dan pemirsa, bisa tawadu. Sehingga Allah akan selalu menyantuni kita. Dan ditingkatkan lagi Allah bisa menyayangi kita. Subhanallah nikmatnya. Jadi kalau belum merasa disantuni oleh Allah antara aduh sholat ini tingkatannya apa? Perbaiki. Jangan berputus asa. Jangan berkecil hati. Setiap orang yang sudah tawadu, dia kalau ada orang berjanji akan ditepati. Karena dia pun kalau berjanji menepati janji. Jadi kalau ada orang mengulur-ulur janjinya kepada kita, kita juga belum tawadu. Banyak sekali contoh. Sidulah setelah dijamu makan di rumah seorang kiai, seorang imam,
di masjid di satu kampung yang dia datangi. Dipersilahkan untuk beristirahat. Tidurlah tidak. Yang lain 3 gurunya udah lelah pada masuk kamar. Tidurlah membaca, mengambil kitab suci Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Dia baca dengan suara yang lembut supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang beristirahat. Merdu, tartil, tajwidnya luar biasa. Dan namanya anak pesantren udah belasan tahun. Guru yang 3 seperti dibuai dengan bacaan Al-Quran itu. Seperti dinabobokan. Dia tidak lama langsung tertidur 3-3. Si imam itu, kiai itu, mendengar bacaan Sidullah. Dia langsung mendekati, duduk di sampingnya. Terus Sidullah tidak terganggu. Dalam pikiran dan hati Sidullah, imam ini mudah-mudahan membetulkan bacaan saya apabila salah. Dia tidak merasa sombong, sudah pinter, sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Dibacanya dari ruku ke ruku sampai 1. Kemudian ditutup. Dia mengucap Shadaqallahul Azim. Terus baca Al-Fatihah. Terus dibawanya Al-Quran, disimpannya lagi di tempatnya. Kemudian dia bertanya kepada Pak Imam. Wahai Tuan Imam yang saya hormat. Kenapa belum tidur sedangkan ini udah larut malam? Itulah aku tidak akan bisa tidur kalau sudah didengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Apalagi yang membaca seperti engkau dulu. Itu menggetarkan hati. Menenteramkan hati. Membuat tenang jiwa. Dan saya berpikir ke masa lalu. Sewaktu saya masih pesantren dulu. Dulu engkau seumur ini sudah luar biasa dalam melaksanakan perintah Allah. Aku sebaya kamu masih lagi belajar, belum mengamalkannya dulu. Jangan merendahkan hati Pak Imam. Benar dulu. Karena guru kami jauh sekali tempatnya. Dan juga memerlukan waktu yang lama. Karena banyaknya santri. Tapi alhamdulillah kami selesai katanya setelah sekian belas tahun pulang. Di sini dipercaya dijadikan imam di masjid ini. Dulu masjid ini ukurannya kecil dulu. Gotong royong orang sekampung. Karena jamaahnya banyak. Diperlebar, diperpanjang. Dan pengimaman pun dimajukan. Lihat bekas tiangnya itu adalah bekas dulunya batas dinding-dinding dari masjid ini. Oh, pantas. Dulu bukan pakai tiang biasa, tapi kayu-kayu besar yang mengambil. Dan ada sumbangan dari kebun-kebun orang yang memang bisa untuk tiang masjid. Engkau dulu sebetulnya mau kemana? Ada apa? Diiringi dengan gurumu yang 3 itu. Dulah tadinya diam. Tapi Dulah orangnya jujur.
Itulah berkata, wahai Tuan Imam, kami diiringi oleh 3 guru kami dalam belajar ilmu dari ketiga guru ini. Dia ingin tahu pengamalan ilmu yang telah diberikan oleh 7 guru sebelumnya. Dan satu Kiai Ma'ruf di seberang laut sana. Dinilai oleh beliau. Kalau sudah benar pengamalannya dari ilmu yang didapat, maka 3 guru ini menyatakan saya lulus selesai dalam menuntut ilmu. Oh, jadi itu 3 orang itu kiai gurumu. Benar. Dia adalah para kiai guru-guru saya. Pantas wajahnya penuh dengan senyum berseri. Tidak ada kekesalan. Yang hebat lagi dulu, dia tidak goyah oleh keadaan, situasi maupun kondisi. Dalam keadaan lapar biasa. Kenyang pun biasa. Haus biasa. Itulah guru kami. Makanya kami ini lagi diuji oleh beliau. Nah, terus mau kemana lagi dulu? Enggak tahu Pak Kiai, Pak Imam. Saya mengikuti langkah sesuai dengan petunjuk dari 3 guru. Kalau begitu berhenti dulu kamu langkahnya di sini. Di tempatku. Amalkan ilmumu. Di kampung sini melalui masjid di mana tadi engkau jadi imam. Kalau diizinkan oleh guru kami, kalau enggak kami harus berangkat besok pagi. Nah, gurunya ada yang terbangun karena imam itu ngomongnya agak keras ya. Kayak tadi saya kan agak keras. Amalkan di sini. Kan amalkan di sini ya, bukan. Bangun, oh tidur lagi, pintar, habis dan tidur lagi. Kamu haus dulu lah, oh enggak pakai air. Benar, kalau haus aku ambilkan air, sama sekali enggak, saya enggak haus. Cuman apa? Lapar, loh. Enggak haus, cuman lapar. Kalau haus cuma diambilin air saja. Kalau lapar kan makanan sama air ya. Jawabnya lapar, tapi tidak terlalu lapar. Iya ya, tadi kamu makan habis isya. Kurang lebih jam 8. Ini udah lewat tengah malam. Benar, aku juga lapar. Ayo kita makan yuk bareng. Iya. Jadi dia akan makan bareng ke dalam. Ke ruang makan. Menghadapi meja makan. Wih, masih banyak lauk pauk, nasi juga. Buat nanti kalau tamu pada bangun lapar, bisa ngambil. Diawali sama kamu. Dan aku, kata si, makanlah dia berdua. Makannya orang yang berilmu. Dan tawadu, nggak pakai ngobrol. Setiap suap basmalah, ditelan hamdalah. Terus begitu. Imam juga lihat, ya, tidurlah, tidurlah juga. Ngunyam sama bibirnya ini mengucap Allah. Punya telan, alhamdulillah terus. Jadi selesainya bareng. Minum bersama-sama basmalah. Tapi ada pendapat hadis menyatakan bahwa Rasulullah kalau habis makan tidak buru-buru minum. Sampai setengah jam baru minum. Setelah diteliti, orang makannya pakai sayur.
pakai kuah. Dan kuahnya ini susu kambing, kadang-kadang susu onta. Diuyup di mangkok. Ya sama dengan minum. Ya pantas minumnya kemudian setengah jam. Enggak ada orang makan tanpa minum. Karena bukan burung. Nah, kalau burung habis makan, dia tenang aja. Kecuali dia tersendat di tenggorokannya baru minum. Apalagi burung yang makan buah-buahan. Air minumnya enggak akan berubah banyak. Hanya sedikit. Karena buah mengandung air. Jadi kalau kalian mengikuti. Ada penjelasan tentang Rasulullah. Kalau habis makan enggak minum. Sampai setengah jam. Wah, bisa keleleran ya. Karena dia nggak tahu apa yang dimakan oleh beliau. Sering makan sayur gulai, gulai kambing, dan susu. Itu semuanya berkuah. Ya kalau minum tambah kembung ya. Jadi ditunggu sampai turun. Setengah jam kemudian baru minum. Itu benar. Kalau kita makannya keringan, maksudnya tidak berkuah. Ya segera minum, kalau enggak seret di tenggorokan. Nah, seperti sekarang coba minum. Seret di tenggorokan. Setelah selesai makan, tidurlah berarti imam. Imam bicara dulu. Ya Pak Imam, aku ini udah sepuh. Di sini udah nggak ada temanku lagi. Semuanya masih muda-muda. Tertua juga setengahnya dari umur. Tapi si Dullah sopan, nggak pernah nanya berapa umur. Jadi orang kalau nanya berapa umurnya kurang sopan. Sebab nanti takut, tinggal sisa sekian gitu ya. Pak berapa umurnya? 60, 3 tahun lagi dah. Cilaka orang itu stres. Mungkin bukan 3 tahun lagi, sehari amblar. Karena apa? Ketabrak mobil, ketakutan. Ya. Saya tergantung para kiai guru saya, Tuan Imam. Aku akan ngomong, aku akan bicara habis subuh nanti. Silakan. Udah, kita istirahat lagi, ayo ke ruang tengah. Ya masuk. Pak Imam, ya keluarga Pak Imam ada berapa di sini? Banyak. Banyak, nak. Istriku, anak mantuku, cucuku. Ini rumah dibagi 2. Di sini hanya aku dan istriku dan pembantu. Di sebelah saya kos-kosan. Terdiri dari kamar-kamar anak-anak dan cucu. Nanti besok ya, pagi. Di mana waktu sarapan. Waduh, kayak ayam keluar dari kandang. Itulah ketawa. Yang benar, Pak Imam benar. Bukan saya tidak mau diganggu oleh mereka. Justru mereka yang tidak mau mengganggu kami. Oh, begitu. Mari, katanya, ke ruang tengah duduk. Si Imam merokok. Rokoknya, rokok kau pakai tembakau digulung. Ampul, kecil segede lidi. Oh, itulah kalau bisa engkau jangan merokok. Sebab mahal. Ini tembakau. Belinya jauh dari pasar. Aku lihat cuma sedikit. Nah, kalau daun kawungnya murah. Karena bikin sendiri. Bikin kelobot dia. Ini manis. Aku dari muda sudah merokok. Kamu kalau bisa jangan. Mudah-mudahan Pak Kiai
Tapi saya kadang-kadang juga merokok. Tapi kadang-kadang belum tentu seminggu sekali. Itu pun hanya untuk pergaulan. Kalau kebetulan mampir di warung makan. Ada teman makan juga orang lain. Nawarin rokok. Kami ambil. Pertama hanya dicium. Bau tembakau. Kemudian dia suruh nyalakan. Saya isap pertama batu Pak Imam. Tapi lama-lama enggak. Sehingga dikasih tahu cara mengisap rokok yang benar. Tarik melalui mulut. Keluarkan ke hidung. Bahkan sebagian juga ke mulut. Jangan sampai diisap ke dada masuk paru-paru. Saya diberi contoh begitu. Coba ini, dibikinin. Aku pengen tahu caranya. Imam itu selalu ngisep ke dalam. Itulah hanya diam. Ya boleh. Dinyalain. Isep. Oh begitu dah. Ringan banget kamu. Enggak ngerasain. Enggak. Cuman ini pahit katanya ya. Tembakau tampang. Tembakau yang dipanggang itu. Sedikit pahit. Dan baunya nyengat. Udah habis ngerokok dia minum. Jadilah istirahat. Lumayan 1-2 jam. Kita nanti subuh berjamaah. Sebelum tahrim bangun. Baik Pak Imam. Sudah masuk ke kamar. Sudah rebah-rebahan. Tertidur. Begitu juga Pak Imam. Pagi kira-kira setengah jam sebelum imsak. Bangun semuanya. Karena udah biasa. Orang yang beriman. Orang yang tawadu. Bahkan takarub dan istiqomah. Ya. Ini baru tawadu aja. Takarubnya nanti. Istiqomahnya nanti. Nggak bisa disambung. Bangun semua. Mandi. Kemudian sarapan. Sarapan. Dulah sedikit loh. Dulah kamu kok sedikit. Tadi malam kami makan. Oh ya. Kamu habis ngaji. Ngobrol sama Pak Imam. Oh iya. Nggak diceritakan keinginan Pak Imam. Berangkat ke masjid. Tetap si Dulah disuruh jadi imam. Sholat subuh. Bertiga gurunya termasuk imam masjid. Meminta Dulah. Tolong Dulah. Biar mereka mengenal kamu. Baik, Pak. Si guru yang 3 itu sudah paham. Bahwa Pak Imam ini ingin menahan sementara Dulah untuk di kampungnya. Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu yang pernah dia pelajari kepada masyarakat kampung. Terutama soal ibadah. Udah paham. Begitu selesai sholat subuh. Duduk sembari minum teh, ada yang kopi dengan ya kue seadanya. Bicara si imam. Wahai para kiai gurunya dari Dulah. Aku minta, aku mohon dengan sangat dan hormat. Tinggalkan Dulah di sini. Untuk beberapa saat. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Anda kepadanya. Apabila nanti saatnya Dulah harus berangkat, datanglah kembali engkau kemari menjemput Dulah. 3 guru itu senyum. Kami akan terus ikut di sini. Benar? Tenang si imam. Sampai nanti Dulah lulus dari ujian kami pengamalan ilmu yang didapat. Jadi akan diikuti terus oleh 3 guru itu. Tidak akan saya tinggalkan. Dan Pak Imam jangan khawatir tentang kami. Kami sudah punya bekal untuk hidup kami. Karena kami tinggal di tempat Pak Imam. Ini dari kami masing-masing.
menyerahkan uang secukupnya selama kami di sini. Dinar yang dikeluarkan. Oh, bukan sembarangan uang, uang emas. Dikeluarkannya puluhan dinar, 10 biji. Yang satu jadi semuanya 100 dinar. Waduh, banyak sekali. Nanti kalau kurang, Pak Imam tinggal bicara. Ini banyak sekali. Dia nggak tahu bahwa Dula di situ akan lama tinggalnya. Itu ya. Sehingga ngasih uang banyak. Karena untuk keperluan segala-galanya. Imam menerima 300 dirham atau dinar. Kalau sekarang mungkin 30 juta. Nah, dari seorang 10 juta. Hanya untuk makan, tidur, pakaian dicuciin dan segala macam. Wih, luar biasa. Akhirnya mereka kembali ke rumah ini. Pak Imam itu bicara ke istrinya bahwa ketiga tamunya menyerahkan uang masing-masing 100 dinar. Bengong, belum pernah. Jangan kata memegang, mendengar juga. Paling besar itu 10 dinar. Ini 100 dinar. Tanya, Bapak bercanda nih. Enggak, ini uangnya. Ditunjuk. Terbengong-bengong ibu. Istrinya Pak Imam Masjid. Gimana ini caranya? Kita taruh di tempat yang aman di lemari. Kalau butuh ambil satu keping. Selama beliau di sini kita jamu dengan uang yang beliau berikan. Bahkan kami ikut makan, minum, kue apapun dari uang ini. Kami tidak boleh mengeluarkan uang sepeser. Semuanya dibeli dari uang ini. Kalau kurang suruh minta. Ya Allah ya Rabb, Kau maha kaya. Kata istrinya Pak Imam. Maha adil dan maha bijaksana. Tidak percuma menjamu orang-orang yang beriman. Yang tawadu. Bahkan sudah takarub dan istiqomah. Dibalasnya oleh Allah rezeki yang berlimpah. Setelah ngobrol begitu, dia ke ruang tamu lagi. Anggaplah wahai tamuku para kiai, rumahmu sendiri, mau apa terserah, jangan merusak rumah saja. Ya, mau tiduran, mau apa, mau keluar, pulangnya kembali ke rumah ini. Juga dulu kalau mau jalan-jalan. Oh tidak, kemana mau jalan? Ini kampung terpencil, sawah ladang kelihatan. Kampung lagi sebelah mana adanya? Enggak kelihatan. Sehingga dia betah di rumah. Itulah sudah sekian bulan di situ bersama 3 kiai. Itulah mau keluar. Ditanya oleh 3 guru. Mau kemana dulu? Saya ingin keliling batas kampung ini. Sejauh dan seluas berapa? Pinggir kampung sampai kembali ke semula. Oh, kalau gitu aku ikut juga. Berjalanlah berempat. Mulai menyelusuri, membelah kampung. Dan ke tepi kampung. Kemudian dia terus. Itu waktu dalam jangka kurang lebih setengah hari. Waduh, ini udah hampir zuhur. Kita masih belum sampai ke tempat asal. Kita cari yang terdekat. Ada nggak musola? Ternyata ada. Nah, kita berhenti dulu. Kita sholat di musola ini. Bukan balik ke masjid. Karena kampungnya itu agak luas. Dan penduduknya termasuk padat. Pekerjaan sehari-harinya ada yang ke sawah, ladang, ada yang pertukangan, ada yang buat segala macam.
cuman nggak ada perkantoran. Di situ nggak ada kantor apapun, hanya ada kantor kepala kampung. Padahal kampung itu besar. Kalau dijadiin desa juga bisa. Karena jauh dari mana-mana. Hanya ada kepala kampung di situ. Sholatlah mereka berempat di musola. Dan setelah sholat, baru banyak jamaah yang datang. Jadi mereka sholat awal waktu. Begitu waktu azan iqomah. Salah satu kiai jadi imamnya. Itulah dengan dua kiai jadi imam. Setelah selesai dan berdoa, mau pergi meninggalkan musola, datang jamaah banyak, laki mau perempuan. Ada anak muda yang jadi imam, lulusan pesantren. Mereka tidak bertanya kepada 4 orang ini. Dengan khusyuknya dia berjalan, musola masuk, dan ini pun keluar. Kemudian pergi meninggalkan kampung itu. Hanya dengan mengucap salam kepada penduduk itu. Penduduk pun enggak begitu memperhatikan. Karena mungkin dia musafir. Gitu ya. Pergilah Sidulah. Melanjutkan perjalanannya. Menyusuri kampung. Waktu asar sampai ke titik awal dia meninggalkan, menyusuri kampung. Alhamdulillah. Berapa jam kita berjalan ya? Hanya istirahat tadi waktu duhur. Pak Imam bertanya, habis dari mana kalian? Saudara-saudaraku. Melihat tepi kampung ini menyusuri. Luasnya seberapa. Dan kebetulan kami ketemu dengan musola di ujung sana. Oh benar. Jauh. Hampir 1 kilo jaraknya dari masjid ini. Tapi kalau hari Jumat, mereka semuanya ke masjid ini sholat Jumat. Tapi kalau sholat selain hari Jumat atau Jumat, dia di musola masing-masing. Di sini ada 6 musola, 1 masjid. Oh, begitu. Anda baru ketemu 1 musola. Di dalam itu ada 6 semua. Luas juga ini Pak Imam, benar. Tapi pemerintah belum menetapkan kampung ini jadi desa atau dusun, atau hanya ada kepala kampung. Karena jauh dari kota. Seberapa jauh Pak Imam? Kalau jalan kaki dari sini ke kota yang terdekat kurang lebih 4-5 jam. Bukan sedikit jaraknya. 4-5 jam. Coba dihitung kira-kira berapa kilometer. Kalau 1 jam orang berjalan 10 kilometer. 5-6 jam. 60 kilometer atau 50 kilometer ya. Seperti dari Cijantung mungkin ke Bogor. Mungkin. Ya. Atau mungkin sampai ke Cianjur ya, kita nggak tahu. Cianjur apa Ciganjur? Cijedil. Cijedil. Akhirnya, oh begitu. Waduh, bagaimana masyarakatnya Pak Imam? Di sini semuanya Islam. Tidak ada penduduk di sini non-Muslim. Semuanya Muslim. Mereka semuanya bergotong royong. Hasilnya dijual ke kota. Dibawa rame-rame dengan gerobak yang ditarik sama sapi atau kerbau. Enggak ada kuda, oh enggak ada. Hanya sapi dan kerbau, kambing. Lainnya enggak ada. Kita sudah bersepakat ingin membeli kuda dan dokar supaya kalau bepergian bisa cepat juga dengan jalan kaki. Bagus. Waktu itu tidak mengenal koperasi. Ya. Hanya persatuan dan kesatuan saling tolong menolong di antara sesama penduduk kampung. Itulah
ada rasa capek, betisnya rasa pegel. Kenapa dulu lah kamu mau lagi nyari apa? Enggak. Mau nyari di sini kolam ada enggak? Mau nyari kolam? Oh enggak ada kolam. Kali kecil ada tuh. Airnya jernih. Kata Pak Imam, di mana? Ini di belakang rumah. Benar. Di belakang rumah ada kali kecil. Alas kali itu kerikil. Dindingnya batu-batu. Enggak kotor. Dulah langsung turun ke kali itu. Waduh, nikmatnya berendam di air dingin. Dalam beberapa menit, rasa pegelnya, capeknya, sakitnya hilang. Langsung dia kembali lagi ke rumah. Kok udah nikmat. Jadi kamu habis apa? Berendam kaki. Kalau ada rasa capek, pegel, cepat berendam. Untuk apa? Aliran darah supaya normal kembali. Karena kalau jalan kaki, yang paling capek adalah betis dan pergelangan kaki. Oh, jadi 3 kiai itu ngikutin karena dia juga capek. 3-tiganya berserta Pak Imam ke kali. Tidurlah duduk sendirian di rumah Pak Imam. Lagi duduk termenung sendirian. Sembari dia minum teh. Ada tamu datang. Sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget tamu. Loh, orang lain bukan Pak Kiai. Orang-orang manggilnya Imam Masjid ini Pak Kiai. Bukan Pak Kiai. Maaf ya, ini rumahnya Pak Imam Masjid. Benar. Saya tamunya. Pak Imam sedang di belakang. Di pinggir kali lagi berendam kaki. Oh, begitu. Silahkan masuk, Pak. Ya. Kemudian dia masuk. Disertai keluarganya. Istri dan anak-anak. Masuk. Bingung. Tidurlah. Mau nyediain minum. Dia bukan tuan rumah. Mau dibiarkan aja tamu. Enggak disuguhin air minum. Sembari nunggu Pak Imam. Salah. Bingung sih bilang. Nah, kata si bapak tua itu. Kata si tamu. Enggak usah gelisah khawatir. Kami bawa minum sendiri. Lihat tuh. Ada 5 termos. Wih. Banyak banget 5 termos. Benar. 3 termos air teh. 2 termos air kopi. Kopi amanat. Tapi termos zaman dulu. Bukan termos kayak begini. Berarti bukan Arido. Termos yang pakai sumbat. Bagus itu. Ditutupnya muter aluminium. Kaca ini. Oh, dikeluarkan dia dari rinjingnya. Dan dikeluarkan makanan. Ayo, tanya, nak ikut makan ini. Terima kasih. Saya baru saja selesai makan. Setelah berendam saya ini lagi istirahat. Gunanya apa, nak? Kalau kaki pegel, capek, habis jalan jauh. Cepat direndam di air dingin. Nggak usah dikasih es batu. Sebab kalau sudah dikasih es batu, pasti gula sirup dimasukkan. Kemudian kerok kelapa. Jadi sirup kan silat. Nggak jadi gerendam. Jadi air dingin saja. Kalau tidak dingin, baru dikasih batu es. Begitu. Oh, jadi nanti akan aliran darahnya normal. Oh, nah ini berguru di mana tentang kesehatan? Itu. Oh, di seberang laut sana. Saya diajari selain ilmu agama, juga ilmu kesehatan. Baiklah, nanti. Ini sebetulnya juga pegel. Cuma tidak baik kami sebagai tamu.
Tiba-tiba ke pinggir kali kecil itu ikut berendam dengan beliau. Ini anak-anaknya pakai kerudung. Perempuan semua tiga-tiganya. Ketutup wajahnya. Ada kerudungnya merah jambu, kuning kunyit, ya, biru langit tuh. Jadi kuning, biru, sama merah jambu. Si Dula nggak memperhatikan. Tapi tiga anaknya itu memperhatikan Dula. Karena Dula ganteng, cakep. Si Dula nggak memperhatikan. Dula itu tidak mau melihat. Dia bisa menjaga matanya. Dia hanya sekilas sudah nunduk. Apalagi pakai kerudung. Jadi nggak diperhatikan. Mau siapa kayak ini. Apalagi itu anak-anaknya bapak yang tadi. Ibunya di hadapan Dula duduk. Nah, siapa anak ini? Oh, sama saya Dula. Udah lama di sini? Belum, baru beberapa bulan. Ya, apanya Pak Imam, Pak Kiai? Saya tamunya, Bu. Oh, udah nggak panjang lebar. Dia mesti Dula, silahkan. Kami akan memberitahu ke Pak Imam bahwa ada tamu. Jangan, biarin. Saya tidak boleh mengganggu beliau. Beliau sedang asyik dengan tamunya berendam. Pak Imam dengan para kiai yang tiga itu bukan berendam kaki aja. Sama badannya. Coba. Ya soalnya kalau ke Arido kejauhan diurutnya. Jadi dia berendam, kepalanya aja yang nongol. Jadilah ceritanya. Diam-diam keluar dari pintu belakang. Jalan. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Pak Imam ini, kali kecil. Dilihat lagi pada berendam seluruh badan. Balik lagi si Dula nggak jadi. Tidak mau mengganggu kenikmatan seseorang. Tuh. Orang yang tawadu itu tidak akan pernah mengganggu kenikmatan orang lain. Balik lagi. Masuk lagi ke ruang tamu. Maaf ya Bapak Ibu. Beliau masih lagi berendam. Iya biarin. Kami udah biasa ke sini. Alhamdulillah. Kira-kira setengah jam kemudian terdengar suara orang berempat itu datang. Saling bergumam. Waduh, benar-benar si Dula. Katanya belajar ilmu kesehatan di seberang laut itu. Kita disuruh berendam. Pegelinu hilang semua. Hilang semua. Dan terasa sejuk. Enak, segar badan. Loh, ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, katanya. Pak Syafi'i. Namanya Syafi'i. Bukan sapi, Syafi'i. Oh, Papi. Katanya. Bukan Pak Sapi, Papi. Alhamdulillah, udah berapa lama nggak ke sini? Waduh, agak lama juga, berapa tahun ya. Itu sih gara-gara ada wabah, tapi bukan COVID. Dulu pagebluk, cacar. Zaman dahulu itu penyakit cacar. Jadi wabah mendunia. Iya ya, alhamdulillah katanya kita nggak kena. Gitu. Karena sering ngebakarin tikar bekas. Ternyata di tikar bekas itu bakteri, baksil, dan virusnya. Jadi bukan karena membakar tikar bekasnya disembuh dari cacar, tapi bibit penyakitnya ada di tikar bekas. Ya, yang lembab. Kalau tikar baru mah yang enggak, yang lembab. Karena di sana di tanah digelarnya atau di peluran. Belum musim semen zaman dulu. Semennya semen merah, batu merah yang ditumbuk. Masih pakai kapur. Jadi zaman dulu itu orang pada membakar tikar-tikar bekas. Karena di tikar itulah bibit penyakit. Oh ya, telah diselidiki. Jadi bukan obatnya.
Kalau penyebabnya dihilangkan, ya penyakit akan hilang. Ya. Seperti COVID juga. COVID-nya dihilangkan, nggak akan ada penyakit. Bukannya karena COVID diobatin, COVID-nya dihilangkan. Gimana caranya? Cari di mana itu COVID. Sampai ketemu. Setelah datang bersalaman, udah kenal ya dulu lah. Ya udah ngobrol. Nih anaknya 3 ini, gitu ya. Gadis-gadis semua. Mana yang udah lulus dari pesantren? 3-tiganya sudah Pak Kiai. Dipanggilnya Pak Kiai oleh Pak Syafi'i. Karena memang kiainya di situ. Iya, kalau si Dula sama yang lain manggilnya Pak Imam. Sama Imam Mas. Ternyata dia juga kiai. Waduh, udah dapat jodoh belum, Neng? Kata bapaknya, anak itu nggak berani menjawab. Belum. Ini mau minta syariat ke Pak Kiai. Supaya anak-anak saya dapat jodoh. Waduh, waduh, waduh. Jangan ke saya. Saya nggak bisa, nggak ngerti soal jodoh. Jadi bagaimana? Barangkali syariatnya, doanya, ibadahnya apa? Oh, mohon kepada Allah. Ya. Tawadu, berserah diri kepada Allah. Caranya, nah, coba Pak Kiai yang 3 barangkali bisa katanya menolong kami. Karena saya, kata Pak Imam masjid ini, nggak tahu caranya. Gampang. Loh, kok gampang? Nggak usah susah cari jodoh. Loh, kenapa? Udah cukup dengan basmalah saja. Loh, kenapa? Ini 3-tiganya masih bujangan. Oh. Jadi kiai-kiai itu masih bujangan. Itu bujang lapuk. Jadi nggak usah cari jodoh. Ini jodohnya. Katanya gitu ya. Pas Sapi bengong. Dibilang udah tua. Wajahnya masih kelihatan muda. Dibilang muda. Usianya udah di atas 50-an semua. Tapi karena orang tawadu takarub istiqomah. 50 itu seolah-olah 25. Setengahnya. Si anak-anaknya ini ngelirik ketika kiai itu. Walaupun udah ada usia tapi ganteng-ganteng. Namanya para kiai. Alim. Ulama. Tawadu takarub dan istiqomah. Jadi bagaimana Pak Syafi'i? Kami siap. Yang mana buat saya, yang mana buat teman saya. Itu langsung tembak. Jadi nggak usah pakai doa macam basmalah aja. Tinggal pilih. Kalau setuju, kalau enggak apa. Masih ada serep 1. Ya. Sidulah dia aja lagi diuji Sidulah di situ. Dan Sidulah nggak mau lihat itu perempuan. Tapi kalau yang 3 itu orang masuk bareng kelihatan semua. Memang cantik-cantik semua. Anaknya Pak Syafi'i. Terus Pak Syafi'i, kami akan rundingkan dulu dengan anak saya. Silakan itu. Di ruang tengah. Terhalang. Enggak ada yang bisa mendengarkan. Dengan ibunya dan anak 3 itu masuk ke ruang tengah. Dia berbicara Pak Syafi'i kepada anak. Anak-anakku yang tercinta dan aku sayang. Kesini kita mau mencari syariat untuk mendapatkan jodoh. Tiba-tiba ada yang bersedia 3 orang itu untuk dijodohkan dengan kalian.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Anak-anak itu. Karena apa? Perutnya udah merasa lapar. Dan kebetulan ini wangi dari dapur. Si ibu itu lagi ya memasak ya, bakso Malang. Oh, subhanallah ya. Tercium baunya wangi. Oh, kamu nggak mau jawab? Saya takut salah, ayah. Karena dengan keadaan perut lapar. Kalau udah makan saya akan jawab dengan jelas. Ya kalau gitu kita minta makan aja dulu dah. Katanya ke Pak Kiai. Udah kayak saudara sendiri. So. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah tetap dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir serta para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah ridho kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.